Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armu Chaning Tias dengan NIM 22500750116. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan penjelasan tentang sel elektrolisis dan aplikasinya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah elektrokimia dan elektrometri. Sel elektrolisis dapat kita artikan sebagai perubahan arus listrik menjadi suatu reaksi kimia. Sel elektrolisis tersusun dari elektroda-elektroda yang dicelupkan dalam suatu kompartemen yang berisi larutan elektrolit. Pada sel elektrolisis terdapat dua buah elektroda yang dihubungkan pada sumber listrik, yaitu anoda di kutub positif dan katoda di kutub negatif. Anoda pada sel elektrolisis merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katoda merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sel elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit karena adanya arus listrik yang mana akan terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Secara teoritis, sel elektrolisis merupakan bagian dari sel elektrokimia, di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Secara umum, sel elektrolisis tersusun dari sel elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik, sumber listrik yang menyuplai arus searah atau direct current atau DC, misalnya baterai, lalu ada anoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi di kutub positif, dan katoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi di kutub negatif. Prinsip kerja sel elektrolisis yaitu menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katoda dan kutub positif ke anoda sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Elektroda akan mengalir dari katoda ke anoda. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katoda dan tereduksi, sedangkan ion-ion yang negatif akan cenderung tertarik ke anoda dan teroksidasi. Elektrolisis lelehan senyawa ionik melibatkan reaksi redoks yang lebih sederhana. Hal ini dikarenakan tanpa adanya air, kation akan direduksi di katoda dan anion akan dioksidasi di anoda. Sebagai contoh, pada elektrolisis lelehan NaCl, ion Na+ akan tereduksi di katoda membentuk logam Na dan ion Cl- akan teroksidasi di anoda membentuk gas Cl2. Namun, jika reaksi elektrolisis berlangsung dalam sistem larutan, ada beberapa reaksi redoks yang bersaing, sehingga reaksi cenderung akan kompleks karena ditentukan oleh beberapa faktor. Kira-kira apa saja ya faktor tersebut? Yang pertama ada ion-ion di sekitar elektroda. Ion-ion di sekitar elektroda yang memiliki potensial lebih negatif yang akan mengalami oksidasi. Ion-ion di sekitar katoda yang memiliki SL lebih positif akan mengalami reduksi. Yang kedua adalah bahan elektroda. Jika bahan elektroda terbuat dari grafit atau logam inert, misalnya platina atau aurum, elektroda tidak mengalami oksidasi atau reduksi. Jadi yang mengalami oksidasi dan reduksi adalah spesies-spesies yang ada di sekitar elektroda. Jika elektroda, terutama anoda, berasal dari logam aktif, anoda tersebut yang akan mengalami oksidasi. Yang terakhir adalah faktor potensial tambahan atau overpotensial. Overpotensial dibutuhkan untuk melampaui interaksi pada permukaan elektroda yang umumnya sering terjadi ketika elektrolisis menghasilkan gas. Contoh reaksi elektrolisis. Berikut merupakan contoh reaksi elektrolisis antara larutan CuSO4 dengan elektroda tembaga. Cu tidak termasuk logam aktif sehingga kation Cu2+ ini akan tereduksi di katoda. Oleh karena elektroda tembaga Cu tidak termasuk elektroda inert, maka anoda Cu akan teroksidasi sehingga reaksinya akan berbentuk seperti berikut. Aplikasi sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan gambar contoh karat yang terdapat pada besi.
Maka solusi untuk meminimalisir terjadinya pengkaratan pada besi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penyepuhan logam. Penyepuhan logam adalah salah satu solusi untuk fenomena ini dengan melapisi permukaan logam oleh logam lain melalui proses elektrolisis. Contohnya, dengan pisau yang dilapisi oleh perak agar tahan karat, maka akan menjaga logam tersebut agar tidak cepat rusak. Berikut akan saya lampirkan contoh artikel aplikasi sel elektrolisis, metode electroplating pada substrat tembaga Cu dengan perak. Electroplating atau penyepuhan adalah elektrodeposisi perlapisan atau coating melekat pada elektroda untuk menjaga substrat dengan memberikan permukaan sifat dan dimensi berbeda daripada logam basisnya tersebut, atau teknik finishing dengan cara pelapisan logam yang mudah berkarat atau korosi dengan logam yang tahan terhadap korosi dengan teknik listrik dan kimia. Sedangkan di masyarakat Indonesia sendiri, teknik untuk pelapisan logam sangat akrab dengan nama teknik penyepuhan. Pada penelitian ini dilakukan electroplating Ag pada Cu agar diperoleh elektroda yang tahan terhadap korosi air laut. Ag di sini bertindak sebagai anoda, yaitu mengalami reaksi oksidasi, dan Cu sebagai katoda akan mengalami reaksi reduksi. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. Desain suatu sistem electroplating itu sangat penting supaya rapat arus dapat terdistribusi dengan baik sehingga ketebalan yang seragam dapat dicapai. Salah satu faktor penting untuk mencapai distribusi arus yang seragam ini adalah geometri sel electroplating, yaitu penempatan dan jarak antara anoda dan katoda. Alat dan bahan yang digunakan, alatnya itu yaitu logam besi atau paku, sedangkan bahannya adalah logam Cu dan larutan AgNO3. Pada penyepuhan logam besi dengan perak, besi dijadikan sebagai katoda, adapun perak yang dijadikan pelapis bertindak sebagai anoda. Elektrolit yang digunakan adalah elektrolit yang mengandung logam pelapis. Logam perak akan teroksidasi menjadi ion perak, adapun pada katoda, ion perak ini akan tereduksi menjadi logam perak yang melapisi besi. Logam besi ditempatkan sebagai katoda dan logam perak ditempatkan sebagai anoda. Keduanya dicelupkan ke dalam larutan AgNO3. Di katoda akan terjadi proses reduksi ion-ion Ag+ membentuk logam perak yang menempel pada permukaan besi. Sementara di anoda logam perak ini akan terionisasi membentuk ion-ion Ag+. Selama elektrolisis, ion tembaga dari tembaga tak murni akan bergerak menuju ke tembaga murni, sehingga akan meninggalkan pengotor-pengotor dari logam tembaga tak murni seperti emas, perak, platina yang membentuk endapan di dasar sel. Sedangkan pengotor dari logam yang reaktif akan tetap berada sebagai ion di dalam larutan elektrolit ini. Setelah beberapa hari dalam proses elektrolisis, tembaga murni sebagai katoda menjadi lebih besar dan dikeluarkan dari sel elektrolisis. Kemudian, prosesnya dilanjutkan dengan proses pembersihan logam kuningan dan tembaga dengan cara menyiapkan larutan H2SO4 atau pembersih Fisal dengan perbandingan 1:10. Lalu, pelat tembaga tersebut direndam selama 3 menit, diangkat lalu dibersihkan dengan cara disikat. Kemudian, pelat tersebut dimasukkan ke dalam larutan perak dengan komposisi 1 gram perak dilarutkan ke dalam 1000 ml Aquades yang sudah diberi 200 gram potasium sianida. Kemudian, pelat tembaga yang sudah bersih dialiri menggunakan aliran arus listrik dengan arus 6-12 volt dengan tahapan lempengan kuningan-kuningan, dan tembaga sebagai anoda dialiri arus negatif dan perak sebagai katoda bahan pelapis terhadap kuningan, dan tembaga dialiri dengan arus positif. Nah, berikut ini merupakan gambar SEM permukaan Cu yang dipelapisi oleh Ag
dengan waktu plating yang berbeda-beda. Yang A ini dia 3 menit, yang B ini 5 menit, yang C ini dengan waktu 20 menit, sedangkan yang D itu waktunya adalah 30 menit. Jadi kesimpulannya, platina sendiri adalah istilah dari pembuat logam menjadi teroksidasi dan terkorosi dengan memperhatikan reaksi kimia yang diinginkan, sehingga menimbulkan efek-efek warna yang bisa dikehendaki yang mengacu pada pelapisan korosi yang berwarna biru hijau yang berkembang pada permukaan tembaga dan kuningan bila terkena senyawa sulfur dan oksida. Tembaga mengalami proses oksidasi biasa disebabkan oleh reaksi alam atau akibat campur tangan manusia, sehingga tembaga dapat mengalami oksidasi dan mengalami perubahan warna dari warna merah menjadi warna keemasan, biru, dan hijau. Reaksi ini terjadi pada tembaga yang mempunyai kadar masih murni. Teknik yang digunakan ini dinamakan platinasi menggunakan 5 bahan utama, yaitu bisa menggunakan amonia, baking soda, garam, cuka, belerang, ataupun menggunakan gula. Selain itu, aplikasi sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari juga biasa kita temui pada penggunaan aki atau akumulator. Benda ini memang familiar banget dalam kehidupan sehari-hari karena aki merupakan komponen wajib pada kendaraan bermotor, baik pada mobil, motor, keduanya membutuhkan aki agar mesinnya dapat menyala dan dapat digunakan. Proses pengisian ulang energi kimia pada aki ini menerapkan prinsip yang namanya sel elektrolisis. Berikut adalah referensi dari pemaparan yang saya buat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.